Diduga akibat korsleting listrik, sebuah lapak barang bekas di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Ya, kebakaran sempat memicu ledakan tabung nitrogen yang menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU terluka. Video amatir merekam detik-detik ledakan hebat saat insiden kebakaran di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ledakan diduga berasal dari tabung gas nitrogen di salah satu ruangan. Akibatnya 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU yang turut membantu pemadaman terluka. Para petugas yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan tindakan medis. Kebakaran diketahui berawal dari lapak barang bekas yang menyambar ke sebuah warung dan indekos. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sepertinya korsleting listrik diduga. Pak, ini objek yang terbakar apa? Lapak, Pak. Lapak. Lapak apa, Pak? Lapak barang bekas. Selain lapak, apa yang terbakar nih, Pak? Lapak barang bekas menyambar ke sebuah toko Madura. Itu ledakan karena N2, Pak, alat untuk mengelas. Gas yang untuk mengelas itu terbakar, akhirnya anggota kita kena ledakan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit dan 85 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftol Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, bahkan suhu udara mencapai 35 derajat Celcius. Ya, BMKG menyebut hal ini disebabkan potensi pertumbuhan awan di wilayah selatan Indonesia yang tidak terlalu signifikan, yang menyebabkan intensitas matahari yang masuk langsung ke permukaan bumi hingga menyebabkan cuaca lebih panas. Cuaca yang terasa lebih panas dirasakan warga wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Suhu udara bahkan bisa mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan fenomena cuaca panas ini disebabkan potensi pertumbuhan awan di wilayah selatan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang tidak terlalu signifikan. Hal inilah yang menyebabkan intensitas matahari yang masuk bisa langsung di permukaan bumi, hingga menyebabkan cuaca terasa lebih panas. Faktor lainnya disebabkan oleh perubahan alami dalam sirkulasi udara atmosfer, ditambah wilayah Jabodetabek yang telah masuk musim kemarau. Untuk besok hingga beberapa hari ke depan itu sudah ada potensi hujan di wilayah Jawa, namun memang ini sifatnya temporal, 3 atau 4 hari saja. Setelah itu mungkin akan panas kembali. Menyikapi cuaca panas yang terjadi, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus menjaga stamina tubuh agar terhindar dari ancaman dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh dengan membawa minum air putih dan mewaspadai potensi terjadinya kekeringan hingga bahaya kebakaran. Dari Jakarta, Anggita Maura, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah wilayah di Indonesia mencatat peningkatan suhu bahkan hingga 38 derajat Celcius. Cuaca panas juga berdampak pada kekeringan seperti yang dialami oleh warga di Blora, Jawa Tengah. Warga desa Skorojo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah langsung menyerbu bantuan air bersih dari Polres Blora. Pihak Polres Blora menyediakan 10 tangki air bersih yang ditampung warga menggunakan ember, jerigen, hingga galon air bekas. Sejak musim kemarau melanda, sumur-sumur di perumahan mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ini tuh sulit air bersih atau gimana, Bu? Sulit. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan, Bu, kesulitan air bersih? 2 bulan, 3 bulan jalan. Kalau mencari air di mana warga? Di Sumur Waru. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, musim kemarau memicu peningkatan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius. Menurut BMKG, peningkatan suhu dipicu sejumlah faktor, di antaranya memasuki puncak musim kemarau. Ya, biasanya panas, tapi hari ini nggak tahu kenapa kok jauh lebih panas dari biasanya. Di rumah juga pakai Iya, harus. Jadi kipas angin harus nyala semua ini.
BMKG memprediksi musim panas akan terjadi hingga bulan Oktober dan wilayah dengan suhu terpanas berada di Jawa Tengah bagian utara dan timur. Dari Blora dan Bojonegoro, Heri Purnomo, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, kekeringan juga dialami warga di Kampung Cibogo, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus antre bantuan air yang didatangkan. Beginilah antrian panjang ember dan jerigen milik warga di Kampung Cibogo, Kota Cimahi, Jawa Barat. Minggu siang, ratusan ember kosong dan jerigen akan diisi air bersih dari mobil water cannon milik Polres Cimahi. Pembagian air bersih disambut antusias oleh ratusan warga. Hal ini dikarenakan sudah hampir 3 bulan lamanya warga mengalami krisis air bersih dampak dari musim kemarau yang panjang. Salah satu warga, Siti Romlah, mengaku selama beberapa bulan kesulitan air bersih. Dirinya membeli air bersih setiap harinya dengan harga Rp6.000 per 4 ember. Air bersih sangat minim, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sangat kering ya, kebetulan nggak susah, nggak ada air, paling nggak air beli. Beli berapa, Bu? Kalau beli itu 4 kompor tuh 6.000. 6.000. Ya. Nah, ada bantuan buat cuci piring lah, Pak, buat mandi. Bermanfaat berarti, Bu? Udah, Pak, alhamdulillah manfaat. Harapannya apa, Bu? Ya, harapannya untuk lebih baik lagi ya, Pak ya. Namun tetap nanti kita akan coba untuk melakukan atau membuat tempat-tempat air bersih ya untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat sekitar sini. Penyaluran air bersih sebanyak 6.500 liter dalam kurun waktu 30 menit habis diserbu warga. Warga berharap agar pemberian air bersih bisa dilakukan rutin setiap hari agar warga tidak membeli air bersih lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan sarang narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Sejumlah mama berupaya memprovokasi polisi yang baru saja menangkap seorang pria diduga pengedar narkoba. Makanya nyambung gitu. Tahu aku. Enggak ada gua. Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan sarang narkoba di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pria yang diduga merupakan pengedar narkoba. Untuk menjangkau lokasi penggerebekan, polisi harus melewati gang sempit sebelum akhirnya berhasil meringkus seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu tersebut. Dari tangannya, polisi menyita beberapa barang bukti, seperti 1 paket sabu siap edar, timbangan elektrik, dan puluhan plastik pembungkus narkoba. Dalam penggerebekan ini sempat diwarnai kericuhan usai sejumlah emak-emak berupaya memprovokasi polisi yang tengah melakukan penggeledahan. Polisi yang pada akhirnya berhasil menenangkan warga, kemudian menemukan sebilah samurai di rumah yang digerebek. Kanit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan AKP Heriadi menyebut pihaknya kini tengah memburu pemasok narkoba kepada pelaku guna mengungkap jaringan yang lebih besar. Kami amankan saat ini 1 orang yang melakukan tindakan menjualbelikan narkoba. Polisi akan terus mengawasi lokasi penggerebekan yang sebelumnya kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Jika nantinya kembali ditemukan, maka polisi akan melakukan penggerebekan kembali hingga kawasan ini bebas dari praktek penyalahgunaan narkoba. Seorang pria ditangkap polisi setelah mencuri kabel air mancur Masjid 99 Kubah di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kabel yang dicuri pelaku ini bernilai belasan juta rupiah. Bukannya ibadah, malah nyolong. Ini dia nih tampak pencurinya waktu ketangkep. Dia nyuri kabel air mancur di Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Kalau di total-total, kabel yang dicurinya ini sampai belasan juta rupiah loh. Pelaku hampir aja jadi sasaran kemarahan warga. Akhirnya diciduk security yang lagi patroli. Dalam keadaan terpojok, pelaku akhirnya ngaku mencuri karena tidak punya pekerjaan tetap. Pencuri yang satu ini ternyata sudah mencuri 2 kali di tempat yang sama.
Waktu beraksi, pelaku dibantu temannya. Tapi waktu ketangkep, temannya kabur. Dari tim Reskrim Polrestabes Makassar mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Barang bukti itu 1 karung kabel bersama dengan alat pemotong. Jadi pelaku bersama 2 orang mengambil barang di kolam sekitar Masjid 11 Kubah, yaitu dengan cara memotong kabel. Karena kelakuannya, pencuri yang satu ini terancam pasal tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun kurungan penjara. Sedangkan teman pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Aulia dan pemirsa, kita punya berita duka. Penyanyi cilik era 90-an dan presenter Putri Zizi Novianti atau akrab disapa Puput Novel meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, dan sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhumah ini diketahui sempat dirawat karena penyakit kanker payudara yang dideritanya selama 3 tahun terakhir. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Mantan penyanyi cilik era tahun 90-an sekaligus presenter Putri Zizi Novianti atau yang dikenal sebagai Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun. Artis kelahiran 31 Agustus ini telah malang melintang di dunia hiburan sejak kecil hingga akhir hayatnya. Puput Novel memiliki 36 album serta membintangi sejumlah sinetron dan film. Karangan bunga dari berbagai kalangan berdatangan ke rumah duka di Jalan Raden Fatah 3 nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu malam. Selain dari kolega, karangan bunga juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan beberapa politisi. Sejumlah pelayat juga terus berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Puput Novel menghembuskan nafas terakhirnya dalam perawatan medis di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu malam. Sebelumnya, kondisi kesehatan Puput Novel mulai turun sejak 4 hari lalu. Hal ini diakibatkan kanker payudara yang dialaminya selama 3 tahun terakhir. Ada komplikasi sih jatuhnya, ada komplikasi di jantung dan paru-parunya, jadi sampai di situ aja sih. Emang kakak tuh ceria orangnya, jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih, nggak mau kelihatan dia lagi sakit, karena dia tuh selalu membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu. Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu. Puput Novel wafat di usia 50 tahun dan meninggalkan seorang suami serta 2 orang anak. Menurut keluarga, jenazah Puput Novel rencananya akan dimakamkan di TPU Sanjaya Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cika dan juga Aulia di studio. Pemirsa, seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, ini merupakan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan PGC Cililitan, di mana peningkatan volume kendaraan di kawasan ini sudah terjadi sejak pukul 6.30 pagi tadi. Hal ini juga berkaitan dengan jam berangkat perkantoran serta aktivitas masyarakat di kawasan ini. Kemudian peningkatan volume kendaraan dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah Halim maupun akan berbelok arah mengarah ke Dewi Sartika juga sudah terlihat, di mana antrian kendaraan mencapai 200 meter selepas traffic light. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Kami harapkan Anda dapat mengikuti antrian
serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian pemirsa, perlambatan kecepatan juga terjadi dari arah Dewi Sartika. Di antrian traffic light mencapai 250 meter, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga dominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian dari arah Halim yang akan mengarah ke arah Kramat Jati dan juga berbelok arah ke arah Dewi Sartika juga dalam keadaan ramai cenderung padat. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian dengan tidak memakan badan jalan di antrian traffic light. Maksud kami, parkirlah di belakang garis stop yang sudah tersedia. Hal ini untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Kita ketahui juga kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat yang akan menuju ke pusat-pusat perbelanjaan, kemudian yang akan berlalu lalang di kawasan ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Kami harapkan Anda juga mengantisipasi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian Cikal dan juga Aulia, kami menginformasikan data SMS Korlantas Polri pada tanggal 8 September 2024 terjadi 216 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 26 luka berat dan 271 luka ringan. Dari 216 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan memang kita ketahui di Indonesia ini kendaraan roda 2 lebih mendominasi setiap pergerakan pagi maupun masyarakat. Untuk itu, bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI, patuhilah batas kecepatan, kemudian periksa kembali kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS center kami di 9119. Aulia dan juga Camar, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, seorang pria di Badung, Bali harus duduk di kursi pesakitan lantaran memelihara hewan yang dilindungi jenis landak Jawa. Ya, terdakwa Inyoman Sukenda pun histeris mendengar dakwaan dari penuntut umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Inyoman Sukena terdakwa kasus pelanggaran undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Bahkan terdakwa harus dipapah oleh petugas untuk dibawa ke ruang tahanan usai menjalani sidang pertamanya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran memelihara 5 ekor hewan yang dilindungi jenis landak. Inyoman Sukena sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu. Pada sidang pertama, terdakwa memohon kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ida Bagus Mamadewa Pati Putra untuk diberikan keringanan penangguhan penahanan. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tidak memahami jika landak merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, banyak landak berkeliaran. Majelis hakim masih mempertimbangkan permohonan terdakwa dan akan menjawab permohonan pada sidang berikutnya yang akan digelar pada 12 September di Pengadilan Negeri Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum para pemohon menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru yang menunjukkan pemohon tidak bersalah. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan Senin di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang beragenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pemohon. Sebelumnya, sidang perdana digelar Rabu pekan lalu. Hakim sempat berencana menggelar sidang secara tertutup dengan alasan ada materi bermuatan kekerasan asusila.
Namun karena ditentang kuasa hukum para terpidana atau pemohon, sidang digelar terbuka untuk umum. Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon dari DPN Peradi menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru. Dan pendapat kami ini tidak hanya disampaikan demikian, tapi kami dukung dengan bukti-bukti fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam persidangan. Ada berapa novum, Bro? Banyak sekali nih. Ada bukti saintifik yang betul-betul meyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan. Iya, jadi kita harus melihat ya, karena novum itu adalah keadaan yang baru kita ketahui sekarang, yang sebenarnya pada waktu perkara ini berjalan, itu sudah ada. 6 terpidana yang mengajukan PK diantaranya Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dalam waktu 3 hari, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara. Kunjungan tersebut membahas kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Berangkat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, Prabowo berangkat ke Brunei Darussalam menemui Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam pada Kamis 5 September 2024. Dalam kunjungan ini, sejumlah isu strategis dibahas, terutama bidang pertahanan. Keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, Prabowo terbang ke Laos menemui Presiden Laos Thongloun Sisoulith. Dalam kunjungan ini, Prabowo menegaskan ingin melanjutkan hubungan baik dengan Laos serta komitmen menjaga stabilitas keamanan regional ASEAN. Tak hanya ke Laos, di hari yang sama, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kamboja menemui Presiden Senat Samdech Aka Mohasena Padetecho Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borfor Tipadei Hun Manet. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan komitmen berkelanjutan memperkuat pertahanan kerjasama Indonesia dan Kamboja. Keesokan harinya, Sabtu 7 September 2024, Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia menemui Raja Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar, Prabowo Subianto memberikan undangan pelantikan presiden yang akan digelar bulan depan di Jakarta. Selain itu, di Malaysia, Prabowo juga membahas kerjasama di bidang pertahanan hingga operasi latihan. Masih di hari yang sama, Prabowo Subianto terbang menuju Bangkok, Thailand pada Sabtu 7 September 2024. Bersama putranya Didit Hedi Prasetyo, Prabowo menemui mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Paetongtarn Shinawatra. Pertemuan ini membahas kerjasama Indonesia dan Thailand. Pemirsa, hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinet pemerintahannya. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinetnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Menurutnya, hingga kini Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. Menurut Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Prabowo sedang mendalami orang-orang yang akan menjadi pembantunya selama 5 tahun ke depan. Ia juga menyebut Prabowo tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahannya kelak. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program
menangkap visi misi Astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan, ya. Siapa yang jadi kita nggak tahu. Kita lihat aja. H-5 hari. Pemirsa, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyampaikan batal menjadi ketua tim sukses pasangan bakal Cagup Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Sahroni mengaku Nasdem tetap solid di koalisi Indonesia Maju Plus. Sahroni mengaku mendapat penugasan lain di tim pemenangan. Alasan itu yang membatalkan posisinya sebagai ketua tim ses RK Suswono. Sahroni tidak menyebut nama ketua tim ses yang akan menggantikannya. Kim Plus akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Sahroni menegaskan penugasan baru yang diterima masih berada di ranah pilkada dan Kim Plus. Pemirsa, Pramono Anung dan Rano Karno kembali menyapa warga Jakarta saat kegiatan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Minggu pagi. Sementara Anies Baswedan menyapa warga sambil bersepeda di Car Free Day di kawasan Tamrin. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berkaraoke bersama warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat. Keduanya menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi yang merupakan soundtrack Sidul Anak Sekolahan. Masyarakat pun yang hadir di CFD antusias bernyanyi menyanyikan lagu ini. Tak hanya mengajak warga berkaraoke, momen CFD ini juga dimanfaatkan Pramono Rano untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga Jakarta. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak. Dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin, 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Sementara itu, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan tetap rutin berolahraga sepeda sambil menyapa warga di Car Free Day kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Warga pun memanfaatkan momen ini untuk berkumpul dan berfoto bersama Anies Baswedan. Tak lama berselang, Anies pun kembali melanjutkan kegiatan bersepeda. Momen kegiatan olahraga sejumlah tokoh kini menarik perhatian masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka Pilkada Jakarta. Terlebih beberapa waktu lalu, Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies Baswedan pernah bertemu tanpa sengaja saat berolahraga di Car Free Day. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menghadiri deklarasi tim pemenangan Pilkada Jateng 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Pasangan ini meminta para pendukungnya untuk menjalani pilkada serentak secara damai dan demokratis. 15 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Di antaranya parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus, yakni PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan P3. Dari luar koalisi, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Perindo, dan Prima juga turut menyatakan dukungan. Ahmad Lutfi pun meminta para pendukungnya untuk menjalani Pilkada serentak 2024 secara damai dan demokratis. Tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelekkan kepada kontestan lain maupun para pendukung kontestan lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya menginginkan adanya suatu kemenangan. Tetapi raihlah proses kemenangan
melakukan itu dengan cara sesuai dengan norma kaidah demokrasi yang santun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saged bisa. Kita cinta pada Jawa Tengah, tetapi kita lebih cinta pada demokrasi yang akan kita lakukan. Pasangan Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun mengusung jargon ngopeni ngelakoni, yakni mengusung suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam pilkada. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menyapa kader PDI Perjuangan di Rembang, Jawa Tengah. Ya, keduanya mengikuti rapat kerja cabang khusus menyambut Pilkada serentak 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Hendi, tiba di kantor DPC PDIP Kabupaten Rembang Minggu siang untuk menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan. Kehadiran Andika Hendi disambut antusias ratusan kader PDIP. Andika menyampaikan, sebagai pendatang baru di dunia politik, dirinya menyadari harus sering bertemu dengan kader PDIP di wilayah Jawa Tengah. Meski belum pernah bertugas di Jawa Tengah selama menjadi anggota TNI, Andika menyebut memiliki kewenangan tersendiri pada sejumlah tempat di Jawa Tengah. Andika Hendi pun akan tetap berusaha maksimal dalam meraih dukungan warga Jawa Tengah di Pilkada 2024. Bang punya prestasi yang nyata, karena dalam pemilihan legislatif kemarin suaranya bertambah. Itu adalah sebuah prestasi. Ya, optimis Pak ya? Saya optimis. Ya. Terima kasih Pak ya. Andika juga menyarankan kader PDIP untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai sosok pasangan Andika Hendi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Sejumlah anak penyintas perang Gaza Palestina tiba di Indonesia. Ditemani keluarga dan relawan kemanusiaan dari Indonesia serta Yordania, mereka rencananya akan berbagi cerita tentang kondisi perang di sana dan berakhir menjadi pengungsi di negara tetangga Yordania. Saat ini saya ada di Bandara Soekarno-Hatta bersama teman-teman dari tim peduli yang rencananya akan menjemput saudara-saudara kita dari Gaza, Palestina. Penerbangan panjang selama lebih dari 10 jam dari Yordania tidak menghilangkan keceriaan wajah anak-anak penyintas perang Gaza ini. Apalagi setelah saya dan sejumlah relawan kemanusiaan dari tim peduli menyambut hangat kedatangan mereka dengan memberi bendera Indonesia Palestina, kain tenun khas Indonesia, dan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak. Ketiga anak asal Gaza ini datang ke Indonesia ditemani kedua orang tua dan neneknya. Mereka selamat mengungsi ke Yordania setelah beberapa kali terusir dari pengungsian ke pengungsian di Gaza dan berhasil lolos dari genosida Zionis Israel. Selama di Indonesia, mereka juga ditemani satu keluarga pengungsi asal tepi barat Palestina yang kini bekerja dan menetap di Yordania sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar Yordania bernama ICCS atau Islam Charity Center Society. Mau bersenandung lagu Palestina, kita dengerin ya bareng-bareng. Yalah, yalah. Usai mendengarkan senandung lagu Palestina dari kakak beradik Samira dan Masa, saya pun mengantarkan mereka meneruskan perjalanan. Rencananya hingga 18 September mendatang, anak-anak para penyintas perang Gaza ini akan bertemu dengan sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia, para selebritas yang peduli dengan anak-anak Gaza, dan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Banten, Bandung, hingga Yogyakarta. Dari Tangerang, Banten, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan. Mengusung dua konsep outdoor dan juga indoor, hotel di bawah naungan MSC Land Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase. Ya, selain memiliki fasilitas lengkap, terdapat pula promo menarik yang ditawarkan Next Hotel Yogyakarta.
Hotel Bintang 4 di bawah naungan MNC Land, Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase dengan mengundang sejumlah wedding organizer ternama di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam wedding showcase ini, terdapat 2 lokasi pilihan yang disediakan, yakni outdoor di area poolside dan indoor di area ballroom, serta ruang meeting yang mampu menampung 300 hingga 500 orang. Para pengunjung bisa merasakan konsep modern, lengkap dengan dekorasi dan ragam menu internasional buffet, main course, hingga dessert. Wedding showcase bertema apa? Berkonsep internasional. Jadi dengan ada konsep baru di Next Hotel ini, mudah-mudahan bisnis kita menjadi lebih bagus ke depannya. Untuk warga Jogja sekitarnya, dengan juga warga di luar Jogja, seluruh Indonesia, silakan kalian menentukan venue di Next Hotel, karena kami siap melayani 100% dengan servis yang sangat memuaskan. Next Hotel Yogyakarta memberikan banyak pilihan promo paket spesial pernikahan, mulai dari paket sah-in dan intimate wedding sampai dengan berbagai resepsi pernikahan. Tentunya dengan lokasi yang strategis serta fasilitas yang lengkap ini bisa menjadi pilihan tempat pernikahan bagi Anda bersama pasangan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Persiapan menuju upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 sudah memasuki fase akhir dengan menggelar gladi bersih. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut persiapan pembukaan PON sudah sesuai target. Jelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21, sejumlah persiapan terus dimatangkan panitia di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Aceh. Salah satunya dengan menggelar gladi bersih upacara pembukaan pada Minggu malam. Rencananya upacara pembukaan akan diisi penampilan tarian kolosal khas Aceh. PON kali ini juga menjadi PON yang terbesar sepanjang sejarah olahraga nasional karena untuk pertama kalinya 2 provinsi menjadi tuan rumah. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini pertama kalinya dilakukan di 2 provinsi sekaligus. Jadi ini karena kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, inilah tantangan-tantangan PON yang dilakukan di 2 daerah sekaligus di 2 provinsi. Ini alhamdulillah sementara semuanya sesuai target dan tercapai. 38 kontingen dari 38 provinsi plus 1 kontingen IKN besok akan mengikuti upacara pembukaan. Jadi secara kesiapan venue-nya sudah siap, kemudian juga dari sisi panitia pelaksana, peralatan pertandingan semuanya sudah siap. Upacara pembukaan PON ke-21 akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Banda Aceh, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan.